Survei kepuasan publik kinerja Jokowi terus membaik, kinerja Anies terus merosot. Ditulis oleh Syardi. SMRC kembali merilis hasil survei, salah satunya terkait kinerja Presiden. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 71,7%. Mayoritas warga, 71,7%, sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3% dan yang tidak menjawab sekitar 3%. Denny mengatakan tingkat kepuasan ini stabil dalam 2 tahun terakhir. Artinya, kebijakan Presiden selama ini dianggap baik dan berada di jalur yang benar. Apalagi 2 tahun terakhir, dunia ini dilanda pandemi parah dan kepemimpinan masing-masing pemimpin diuji. Jokowi berhasil menjadi salah satu yang terbaik, apalagi dalam bidang penanganan COVID-19. Indonesia pernah dinobatkan sebagai yang terbaik dalam menangani pandemi. Di sisi lain, tren kinerja Anies terus menurun sedikit demi sedikit, salah satunya akibat sumber resapan yang banyak bikin masalah. Lembaga Jakarta Research Center atau JRC menyatakan kebijakan pembuatan sumber resapan berdampak terhadap tingkat kepuasan publik kepada Anies yang semakin menurun dari 37,4% menjadi 36%. Yang tidak puas terhadap Anies mencapai 59,6%, sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 4,4%. Direktur Komunikasi JRC, Alfian P. mengatakan sejak Anies menjabat sebagai gubernur, normalisasi sungai untuk mengurangi luapan banjir tidak lagi menjadi prioritas dan diganti dengan pembuatan sumur-sumur resapan di wilayah ibu kota yang menargetkan sebanyak 26.932 titik hingga akhir tahun ini. Di tengah polemik sumur resapan dengan banyaknya keluhan masyarakat, tingkat kepuasan publik terhadap Anies turut amblas, kata Alfian. Pembangunan sumur resapan yang dibangun di badan jalan dinilai oleh publik mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Apalagi salah satu tutup sumur resapan amblas saat dilintasi mobil politisi PSI Isyana Bagus Oka, sehingga jadi perbincangan panas. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies tidak beranjak dari posisi rendah, sedangkan Jokowi sebaliknya stabil di posisi tinggi. Bisakah kalian membuat kesimpulan dari dua perbandingan tersebut? Ada yang bilang tidak elok membandingkan Jokowi dan Anies. Yang satu permata, yang satu lagi Yunolah. Yang satu irit bicara banyak kerja, yang satu lagi banyak bicara irit bekerja. Yang satu efisien, yang satu sering menghamburkan anggaran untuk hal yang tidak mendesak. Tapi kalau tidak ada perbandingan, kita tidak akan tahu kekuatan dan kelemahan seseorang, kan? Sebenarnya bukan sumber resapan saja yang bikin Anies terpuruk kinerjanya. Ada yang lebih krusial, yaitu rumah DP 0 rupiah yang targetnya dipangkas habis-habisan. Belum lagi target dan syarat yang tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sumber resapan juga dipangkas jumlahnya dari jutaan menjadi puluhan ribu saja. Belum lagi Formula E yang memakan anggaran jumbo. Kalau kita sudah sadar akan kapabilitas dan kinerja Anies sejak jauh-jauh hari, ada yang baru sadar sekarang dan menyesal gigit kuku. Maka untuk gubernur yang katanya santun, berpihak pada rakyat kecil dan seiman, silakan datangi panitia yang mengobarkan nasi memilih pemimpin seiman dan silakan minta sertifikat surga. Dan ini seakan mengingatkan kita akan ucapan Giring PSI yang mengatakan Indonesia akan suram jika dipimpin oleh orang yang pernah dipecah Jokowi. Dalam arti luas, orang-orang yang tidak berkompeten atau yang hanya kelihatan pintar dari kulit luarnya. Ini adalah fakta dan bisa dibuktikan. Jokowi memang bukan presiden sempurna. Ada beberapa kekurangan, banyak aspek yang masih perlu dibenahi. Tapi kalau dibandingkan dengan Anies, kontra sekali. Anies adalah orang yang sangat sempurna. Sempurna kaliannya dalam menata kata. Sempurna di mata kelompok-kelompok penjual agama dan klub sakit hati nasional. Tanya deh pada Musni Umar, Rizal Ramli, Rocky Gerung, Geis Khalifah, Rizik Syihab, Novel Bamukmin DKK, apakah Anies hebat? Pasti lebih hebat dari hebat. Tidak ada cacatnya sama sekali. Sumber resapan banyak masalah pun dibilang brilian. Banyak pendukung Anies, banyak pula pendukung Jokowi, masing-masing menjual narasi dan argumentasi. Tinggal masyarakat pintar memilih siapa yang lebih layak, asalkan jangan lagi dijanjikan surga dan diancam jenazah mandi sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja.
PSI ini menarik garis tegas, Pak. Kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan. Ucapan Giring PSI bikin banyak orang kepanasan, termasuk Anies. Ditulis oleh Syardi. Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyebut bahwa masa depan Indonesia akan suram jika presidennya kelak merupakan orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, kata Giring. Dia juga bicara bahwa pengganti Jokowi nanti jangan sampai merupakan sosok yang pernah terlibat dalam pusaran politik identitas. Dan jika terjadi demikian, maka PSI siap menjadi oposisi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang mempunyai rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, kata Giring. Bila kelak, amit-amit, skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini, kata Giring. Ucapan ini ternyata membuat banyak orang kepanasan dan kebakaran jenggot. Bukan hanya kadrun yang ikut heboh, tapi juga beberapa pihak ikut bersuara, seperti Wagub DKI, Gerindra, PKS, Demokrat, KNPI DKI, dan juga orang-orang yang pernah dipecat dari jabatan di BUMN. Hanya karena Giring menyebut Indonesia akan suram dipimpin pembohong pecatan Jokowi, banyak yang gerah dan tidak tahan. Sungguh pedas memang, dan terkesan sangat frontal kalau kita bicara etika dalam berpolitik. Tapi ini kenyataan kan, sudah ada bukti orang yang dipecat, ternyata tidak bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan banyak pejatan yang saat ini makin lama makin ngawur ngomongnya. Kalau yang protes adalah PKS dan Demokrat, kita tidak heran. Toh mereka ini memang sudah biasa bersikap demikian. Soal Gerindra, partai ini sering bermain dua kaki, berstandar ganda dan tidak menentu arahnya. Padahal partai ini sudah bergabung dengan pemerintah dan Prabowo diangkat menjadi Menhan. Kader Partai Gerindra M. Taufik mempertanyakan kapasitas Giring yang berani mengklaim masa depan Indonesia bisa suram bila dipimpin oleh sosok yang pernah dipecat oleh Jokowi. Kalau orang Betawi bilang, dia siapa? Pangkatnya apa? Kata Taufik. Orang-orang seperti Taufik dan Fadlizon yang membuat Partai Gerindra dipertanyakan komitmennya dalam pemerintahan. Tapi kalau mengingat sepak terjang dua orang ini di masa lalu, tentu kita bisa memaklumi. Yang satu diduga suka makan lobster, yang satu lagi suka nyinyir dan pernah bungkam beberapa waktu lamanya karena diduga ditegur Prabowo. Cara tegurnya tidak ada yang tahu, bahkan Anies pun ikut buka suara terkait pernyataan Giring. Soal negative thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah saya ini siapa sih? Cuma Anies, kata Anies Baswedan dalam sebuah video singkat yang diunggah netizen.